Oke, halo guys, welcome back to the channel. Dan kali ini congratulations buat Spanyol yang udah ngalahin timnas Inggris dengan skor 2-1. Dan kali ini berarti udah 4 kali Spanyol juara Piala Eropa. Dan buat timnas Inggris, lagi-lagi mereka masih harus nunggu puasa gelarnya ini beres. Setelah tadi mereka harus menerima kekalahan di final kembali setelah sebelumnya mereka kalah juga atas Italia dengan hasil penalti, tapi kali ini mereka kalah 2-1 langsung di babak normal. Baik di babak pertama dan di babak kedua, Spanyol ini benar-benar bisa control the game sepanjang pertandingan. Kalau melihat dari formasinya, ini nggak ada yang benar-benar berubah kecuali sisi kanan yang sebelumnya ketika lawan Prancis, Carvajal digantikan sama Jesus Navas, dan kali ini di final mereka menggunakan formasi utamanya kembali. Sementara Inggris di sini mereka menempatkan Bellingham di kiri, Foden di tengah, dan Saka. Kalau melihat dari komposisi, formasi yang diturunin sama timnas Inggris ini tuh udah bagus, tapi cuman satu aja yang sebenarnya agak ngeganjel. Kenapa Phil Foden sama Jude Bellingham ini posisinya seharusnya Foden ini lebih better di kiri sih kalau ngelihat pertandingan tadi. Sementara Bellingham ini bisa ditaruh di tengah, karena dengan kemampuan yang dimiliki Bellingham, sebenarnya Bellingham ini sebenarnya bisa dipakai untuk lebih bertarung dengan lini tengahnya Spanyol. Kelihatan banget lini tengahnya Spanyol ini benar-benar mendominasi ketimbang lini tengahnya dari Inggris. Babak pertama Spanyol mendominasi, tapi balik lagi mereka punya kombinasi yang banyak 4-1-2 yang pada akhirnya defense dari Inggris ini tuh bagus di babak pertama, di mana kombinasi-kombinasi yang dilakuin sama timnas Spanyol ini berhasil dipatahin satu persatu. Habis itu juga dibalikin, mereka balik nyerang, tapi pada akhirnya kalau melihat dari skema serangan dari Inggris ini gampang banget dibaca sama Spanyol, sehingga banyak juga serangan-serangan dari Inggris juga yang gampang banget dipatahin, terutama karena dominannya Spanyol di area tengah. Itu bikin Inggris ini cukup kesusahan, dan pada akhirnya seperti yang kita tahu, Inggris ini cenderung sering lakuin back pass dan akhirnya long ball ke area sayap, baik itu ke sisi kiri Bellingham maupun ke sisi dari Bukayo Saka. Dan di timnas Inggris, Bukayo Saka ini juga sering banget jadi area ataupun orang yang dijadiin patokan buat nyerang. Tapi di babak pertama juga sama, Inggris nggak dapat banyak peluang karena defense dari Spanyol juga apik, mereka bermain bagus. Ketika Cucurella sendiri juga yang menjadi sektor penting di sisi Spanyol ini melakukan banyak progresi, cover yang dilakukan oleh back Spanyol terutama Laporte yang bersandingan dengan Cucurella ini tuh dia melakukan tugasnya dengan baik untuk menutup area yang ditinggalin sama Cucurella. Gue rasa Inggris ini pengen banget manfaatin fleksibilitas dari Cucurella yang sering melipir ke sana kemari, karena dengan itu space yang ditinggalin ini bakal cukup banyak. Nah, ini yang bakal dicoba untuk eksploitasi sama Inggris, terutama Bukayo Saka di sini yang memiliki peran yang sebenarnya cukup besar untuk berusaha supaya bisa mengeksploitasi sisi kiri dari Spanyol. Tapi benar-benar yang dikerjain sama back dari Spanyol ini tuh benar-benar bagus banget, sehingga Inggris ini juga benar-benar nggak punya celah, kecuali mungkin ada beberapa kali hasil passing yang bisa direbut sama Inggris di tengah itu berhasil dimanfaatkan, dan pada akhirnya bisa jadi chance untuk Inggris. Dan match kemarin itu benar-benar jadi milik Spanyol itu ketika beranjak ke babak kedua, langsung Rodri diganti, yang tadinya permainan Spanyol ini lebih ke fokus ke area sentral atau area tengah, langsung pindah haluan ke areanya kanan, di mana di sini Lamine Yamal benar-benar bisa beroperasinya itu banyak banget chance yang dia punya, sampai dia juga bikin satu assist ke arah Nico Williams yang bisa cetak gol dengan bebas. Dan kenapa pada akhirnya strategi Spanyol ini bisa berhasil di babak kedua? Ini juga disebabin sama Bellingham juga yang ada di sisi kiri. Penting banget buat Lamine Yamal ini dikasih space di babak kedua, sehingga mereka ini lebih banyak beroperasi fokus di sisi kanan, dan terutama Bellingham ini harus ditarik, karena di babak pertama juga Bellingham sendiri juga di sisi kiri ini juga banyak membantu defense dengan baik.
Dan di samping itu juga di sektor kiri ini benar-benar dijaga ketat sama timnas Inggris. Berkali-kali mereka coba kombinasi ini nggak berhasil, akhirnya mereka coba di sisi kanan. Bellingham sendiri juga lebih banyak berusaha untuk ditarik seenggaknya lebih ke depan supaya space di area kanan ini tuh lebih lebar buat Lamine Yamal, sehingga Lamine Yamal sendiri juga bisa lebih banyak ngerangsek ke dalam. Dia bisa terima bola dan di situ dia bisa ngegodok sisi kanan dari Spanyol. Terbukti di gol pertama itu langsung babak kedua mulai, 2 menit kemudian langsung jebol. Di situ Lamine Yamal dapat space, tas, maju. Pentingnya di sini juga peran dari Dani Olmo. Dani Olmo di sini buka space buat Nico Williams di sini supaya kosong. Pergerakan Dani Olmo ini penting karena dia berhasil terutama narik Kyle Walker di sini yang harusnya jaga di areanya Nico Williams. Akhirnya dia kosong, dioperlah sama Yamal dan shoot gol. Nah, setelah gol pertama ini Inggris coba untuk lebih inisiatif dalam menyerang, tapi balik lagi karena terlalu dikuasain sama Spanyol. Akhirnya di sini Southgate ngambil resiko. Sebenarnya ini ada plus dan minusnya. Plusnya adalah mereka nambahin Cole Palmer, sebenarnya niatnya buat nambahin kreativitas di area depan. Cole Palmer di sini ngegantiin Kobbie Mainoo untuk berada di posisi tengah, sehingga sisi kanan ini tuh juga bisa lebih banyak aktifnya ketika Bukayo Saka di sini combine sama Cole Palmer yang berhasil tidak lama berbuah gol dari Cole Palmer. Setelah Palmer masuk yang tadinya formasi 4-2-3-1 ini ganti jadi 4-3-3. Phil Foden sama Bellingham mereka tukeran posisi, Bellingham yang jadi lebih ke tengah, sementara Foden ini di sisi kiri. Bellingham punya banyak akses di tengah dan ketika Bukayo Saka penetrasi di sini Bellingham lebih bisa ngerangsek, lebih gampang di tengah dan pada akhirnya nemu Cole Palmer yang punya space buat shooting dan di situ gol. 1-1 buat Inggris. Dan di momen ini tuh kayaknya Inggris tuh punya harapan untuk seenggaknya lebih bisa kontrol pertandingan setelah gol ini karena mereka udah dapat momentum ya. Tapi di sini minusnya adalah Kobbie Mainoo itu diganti. Kenapa gue bilang Kobbie Mainoo diganti itu malah jadi minus? Karena di formasi yang sekarang mereka itu jadi punya 1 BM dan 2 AM, di mana Bellingham dan Palmer di sini tuh berperannya lebih attacking. Nah, sementara di belakang itu cuma ada Declan Rice yang di sini otomatis kerjanya dia itu jadi lebih berat. Yang sebelumnya ada Kobbie Mainoo yang membantu cover Declan Rice. Sekarang Declan Rice full kerja sendirian. Sementara Bellingham ini posisinya ini lebih ke depan. Nah, inilah yang pada akhirnya dieksploitasi sama Spanyol, di mana lini tengah itu banyak banget bolongnya setelah golnya Palmer. Dan pada akhirnya Lamine Yamal juga makin banyak space, sisi kanannya Spanyol makin menjadi-jadi gitu kan. Dan disitulah serangan demi serangan. Untungnya Pickford ini benar-benar bagus banget di pertandingan kali ini, di mana dia tuh banyak lakuin save. Kalau nggak ada dia mungkin Inggris ini bisa kejebolan 3-4 gol. Tapi ya balik lagi, di save sebanyak sama Pickford. Nah, disinilah momentumnya Spanyol ini dapat lagi sampai akhirnya gol kedua terjadi. Semua pemain itu digeret ke sisi kanan. Semua pemain Spanyol termasuk Nico Williams. Nico Williams itu posisinya di tengah, Lamine Yamal di kanan, Dani Olmo juga posisinya lebih ke dalam. Nah, di sini hasil juga narik para pemain Inggris ini untuk lebih ke area kanannya Spanyol, nyisain Cucurella di sisi kiri yang pada akhirnya dia ini bebas. Nggak ada yang nyadar kalau Cucurella ini tiba-tiba ngerangsek ke depan ke kiri sampai akhirnya udah telat. Oyarzabal di situ dapat bola kombinasi 1-2 sama Cucurella yang pada akhirnya Kyle Walker ini telat buat nge-cover dan pada akhirnya gol 2-1. Inggris sebenarnya dapat satu chance emas banget yang pada akhirnya berhasil ditepis lewat sundulan Dani Olmo. Tapi pada akhirnya Spanyol berhasil mengunci kemenangan 2-1 buat mereka. Congratulations buat Spanyol, you become once again a champion. Dan di sisinya Inggris ini sebenarnya sayang banget
di sini adalah Phil Foden yang kalau dari performance kemarin itu benar-benar hilang, totally gone sepanjang permainan. Makanya sebenarnya sayang banget ketika Bellingham ini di sisi kiri dan Foden ini di tengah. Karena pada akhirnya Foden ini tuh gak banyak bisa berbuat apapun. Sementara Bellingham ini sayang banget kalau dia cuma ditaruh di sayap untuk pada akhirnya nerima bola, crossing. Habis itu juga kalau enggak di sisi kiri ini dia lebih sering rangsek ke tengah ketika sisinya Bukayo Saka ini yang benar-benar pegang bola. Bellingham ini bakal lebih berbahaya ketika dia dari awal itu udah ditaruh di tengah ketimbang dia ditaruh di sayap. Di sayap ini lebih better buat Foden di sisi kiri. So, itu aja buat video kali ini. Gimana menurut kalian pertandingan antara Spanyol melawan Inggris? Jangan lupa komen di bawah. So, thank you for watching. Have a good day dan ciao.